Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Bahasa Rahab. Kali ini kita mulai dengan membahas salah satu kitab kaedah-kaedah bahasa Arab yang sangat populer tentunya dan pasti banyak dipelajari oleh pesantren-pesantren terkhusus di Indonesia yang model pesantrennya itu bersifat modern. Baik, di sini saya sudah menunjukkan presentasi yang akan saya sampaikan, belajar kitab mulakhas kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Di pendahuluan kali ini kita akan berbicara tentang biografi pengarang kitab, kemudian apa sih pembahasan yang ada dalam kitab mulakhas ini. Kemudian dalam pembahasan ini ternyata terbagi dua. Dalam kitab ini ada dua juz atau dua bagian. Juz yang pertama ada kaidah nahwu, apa sih bab-bab yang ada di dalamnya, dan yang kedua kaidah sharaf dan bab-bab yang ada di dalamnya. Baik teman-teman, ingat bahwa mulakhas ini adalah karangan dari Fuad Ni'mah, Ustadz Fuad Ni'mah. Oke, kita lanjut. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang biografi pengarang Fuad Ni'mah. Perlu teman-teman ketahui bahwa biografi beliau ini belum ada yang memang menulis secara detail gitu. Yang saya cari ya melalui website gitu. Kapan lahirnya, kemudian bagaimana perkembangan pendidikannya dan lain sebagainya. Namun sekilas saya cuma melihat bahwasanya beliau itu adalah seorang ulama dan pengarang yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang bahasa Arab. Salah satu karya yang paling dikenal adalah Kitab Mulakhas fi Qawaidil Lughah Arabiyyah, sebuah buku yang membahas tentang tata bahasa Arab. Kitab ini banyak digunakan oleh pelajar dan akademisi sebagai rujukan penting dalam mempelajari struktur dan aturan bahasa Arab. Fuad Ni'mah merupakan salah satu alumni Universitas Kairo Sarjana Hukum yang lulus pada tahun 1958. Kemudian pada tahun 1972, ia mulai membangun maktabah atau perpustakaan yang bernama Maktabah Fuad Ni'mah Litarjemah di Abdain, Mesir. Beliau juga ternyata adalah mantan General Manager Bank Nasional Mesir, juga seorang penulis dua buku tata bahasa Arab dan Inggris yang didistribusikan ke seluruh dunia. Sehingga beliau pun diakui di berbagai kalangan sebagai pengarang yang telah banyak memberikan kontribusi besar terhadap literatur bahasa Arab. Karyanya sering menjadi bahan acuan dalam penelitian dan pengajaran bahasa Arab di berbagai lembaga pendidikan di seluruh dunia. Ya, itu sekilas biografi tentang Fuad Ni'mah, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian dalam kitab Mulakhas ini ada dua pembahasan. Yang pertama itu adalah kaidah sorof atau kaidah nahwu, yang kedua itu adalah kaidah sorof. Apa yang dimaksud dengan nahwu? Perlu kita ketahui. Kalau kaidah kan dia itu maknanya adalah suatu alat lah, kaidah atau cara asal gitu. Kaidah gitu, kaidah. Terus nahwu itu apa? An-nahwu wal ilmu alladhi تعرف به الضوابط التي تحكم التراكيب اللغوية ويترتب عليها صحة الكلام وسلامة الإعراب. Nahwu adalah ilmu yang mengenalkan dawabit dalam susunan bahasa yang berkaitan dengan sahnya kalam dan selamanya i'rab. Jadi nahwu yang sering kita dengar itu sebagai bapaknya fan ilmu gitu, dan kemudian sorof sebagai ibunya gitu. Nahwu itu dalam bahasa Arab itu terfokus kepada i'rab, sahnya i'rab atau sempurnanya kalam, kedudukan sebuah kalimat. I'rab itu apa, teman-teman? I'rab itu pernah kita bahas juga di konten Mukhtasar Jiddan. Itu adalah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Itu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh amil-amil
atau penyebab-penyebab sebelumnya. Ada beberapa amil-amil yang karena amil tersebut sebuah harokat yang terjadi pada sebuah kalimat itu akan berubah. Jadi titik pembahasan nahwu itu ya salah satunya di sana berupa i'rab. Koma zaidun. Kenapa dia didomahkan zaidun itu? Karena adanya koma sebelumnya gitu. Dan itu adalah titik fokus pembahasan nahwu. Kenapa dia dirofakkan? Karena dia itu fa'il gitu. Maka kedudukan, kemudian harokat itu pembahasannya di ranah nahwu. Kemudian sorof itu apa? Dan di sini akan dibahas tentang kaedah-kaedah nahwu itu bagaimana. Kaedah sorof. Sorof adalah ilmu sorfi wal ilmu alladhi ya'rifu bihi ahwala bunyatil kalimati wa sarfiha wa sarfaha ala wujuhi syatta li ma'anin mukhtalifatin. Sorof adalah ilmu yang mengenalkan keadaan kejelasan kalimat dan perubahannya terhadap munculnya makna-makna yang berbeda. Nah, sedangkan sorof itu tidak itu terfokus kepada bentuk kalimat. Misal fa'il itu mauzunnya gimana timbangannya? Gimana model fa'il maksudnya? Fa'ilun gitu. Atau kalau dia 4 huruf biasanya kan apa namanya? Ada mim sebelum di awal gitu. Kayak af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun gitu. Fahuwa muf'ilun ada tambahan mim sebelum. Itu ketika dia berharokat dengan ketika dia hurufnya ada 4 dan lain sebagainya. Jadi itu semua adalah ranah dari sorof. Dari sebuah satu kalimat, misal kalimatnya satu koma gitu, koma. Tetapi di ilmu sorof lah dia dikembangkan menjadi yakumu, kemudian qaimun menjadi maqamun dan lain sebagainya. Sampai nanti bentuk atau sorofnya tersebut banyak dan berbeda-beda dari segi makna. Lima'anin mukhtalifatin. Dalam bentuk-bentuk tersebut memiliki makna terkhusus. Oh, makna ini dipakai di sini. Ini maknanya begini dan sebagainya. Itu fokus kepada ilmu sorof. Maka nahwu sebagai bapaknya ilmu, kemudian sorof sebagai ibunya. Mereka itu saling melengkapi. Kemudian kalau kita tanya mana yang lebih bagus, kita belajar nahwu atau belajar sorof? Kalau secara mayoritas para pendidik, para ulama itu mereka sering yang saya tahu itu mereka lebih bagusnya belajar ilmu sorof dulu. Minimalnya itu kita paham bentuk kalimat fa'il, tasrif 10 dan lain sebagainya. Kemudian baru diiringi dengan dasar-dasar ilmu nahwu. Tapi sebenarnya bareng-bareng belajar nahwu sorof itu juga bagus gitu. Samping kita belajar nahwu, kita juga belajar sorof. Kita belajar sorof, kita juga belajar nahwu. Jadi gitu teman-teman. Oke, lanjut. Masuk kita ke kaidah nahwu. Kaidah nahwu itu di sini dalam kitab Mulakhas ini terbagi menjadi 6 bab yang nantinya akan kita bahas di konten-konten atau pelajaran-pelajaran selanjutnya. Bab yang pertama itu akan membahas isim dari segi i'rab dan bina. Kemudian bab yang kedua fi'il dari segi bina dan i'rab. Bab yang ketiga huruf dan ketentuan-ketentuannya. Bab yang keempat jumlah dan kedudukan dari i'rab. Bab yang kelima asalib atau diksi-diksi dalam nahwu. Bab yang keenam penerapan kaidah nahwu dan contohnya yang berbeda-beda. Nanti di 6 bab ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi nanti ini adalah sebuah pendahuluan dalam sesi konten kita kali ini biar memudahkan atau biar memberikan setidaknya rangkaian kepada kita. Oh, kita mulakhas itu isinya ini loh. Kita mulakhas ini isinya kaidah nahwu dan kaidah sorof ya. Dari setiap kaidahnya begini dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah kaidah sorof. Di dalam kitab ini beliau Fuad Ni'mah membagi menjadi 4 bab. Yang pertama mizan atau timbangan sorof, itu nanti akan kita bahas tentang fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun dan sebagainya gitu. Kemudian bab yang kedua adalah kaidah sorof yang berkaitan dengan isim. Yang ketiga kaidah sorof yang berkaitan dengan fi'il. Jadi ada kaidah sorof tapi hanya berkaitan dengan isim. Ada juga nanti kaidah sorof yang hanya berkaitan pada fi'il gitu.
Bab yang keempat, kaidah hamzah, i'lal, ibdal, dan cara menyingkap kalimat dan kamus. Itu semua nanti akan kita bahas insyaallah. Dan yang terakhir, yang kelima, penerapan umum kaidah sharaf, contoh-contohnya dan lain-lain sebagainya. Itu teman-teman, ada 4 pembahasan atau titik besar yang saya rangkum ya, untuk nantinya memberikan pemikiran yang lebih gampang untuk kita dalam memahami isi kitab Mulakhas Qawaid Arabiyah ini yang dikarang oleh Fuad Ni'mah ini. Dan yang terakhir teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di channel Abbas Harahap. Sampai jumpa di pertemuan dan konten selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.